Momentum pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut hingga akhir kuartal kedua 2021. Pertumbuhan ekonomi yang di kuartal 1 terkontraksi sebesar minus 0,74% year on year diperkirakan akan dapat tumbuh di kisaran 7% pada Q2 kuartal kedua 2021, dan hal ini dapat dilihat dari berbagai leading indikator, di mana dari sisi produksi, indeks PMI manufaktur Indonesia di bulan Juni yang tetap pada level ekspansi 53,5. Dari sisi demand, di bulan Juni indeks keyakinan konsumen berada di tingkat optimis 107,4, konsumsi listrik tumbuh 16,6% year on year, konsumsi semen juga tumbuh 14,9% year on year, serta penjualan retail pada bulan Juni tumbuh 4,5% year on year, serta penjualan kendaraan bermotor yang meningkat 275,7% year on year. Adanya kenaikan kasus sejak Juni lalu akibat libur panjang serta varian Delta yang pertumbuhannya eksponensial memberikan tantangan baru terhadap pemulihan ekonomi Indonesia, terutama di sisi konsumsi, sehingga tentu ini akan menimbulkan koreksi pertumbuhan di akhir tahun. Namun pemerintah melakukan langkah antisipatif, antara lain tentu mendorong agar APBN pemerintah penggunaannya bisa di atas 5% secara konsisten. Upaya yang dilakukan pemerintah antara lain untuk menyetop sebaran daripada COVID Delta ini antara lain dengan pemberlakuan PPKM darurat di Jawa Bali, PPKM mikro diperketat di 43 kabupaten kota di luar Jawa Bali, dan Jumat kemarin dari 43 kabupaten kota itu pemerintah mengumumkan 15 kabupaten kota yang ditingkatkan statusnya menjadi PPKM darurat, dan ini berlaku sampai dengan 20 Juli 2021. Keputusan diambil berdasarkan data-data yang ada di lapangan dan berdasarkan asesmen sesuai dengan World Health Organization, dan juga terkait dengan kesiapan ataupun perkembangan kasus dan juga kesiapan daerah, terutama tingkat pelayanan kesehatan seperti bed occupancy rate. Kerjasama TNI Polri serta pemerintah daerah melalui Forkominda juga terus diperkuat untuk meningkatkan jumlah testing dan tracing, karena untuk kasus Delta ini tracing menjadi kunci, dan pemerintah melalui instruksi Mendagri meminta per daerah ada target testing per harinya, dan tentunya juga daerah diminta untuk menambah kapasitas tempat tidur ICU COVID. Rata-rata sekarang di luar Jawa itu 20%, sehingga harus ditingkatkan menjadi 40%, dan ini memastikan pemenuhan juga suplai oksigen, obat-obatan, serta ketersediaan rumah sakit. Pemerintah terus berupaya mengakselerasi vaksinasi, dan pemerintah mendorong agar herd immunity bisa dicapai di akhir tahun ini, dan tentunya untuk ini realisasi penyuntikan telah mencapai 51,3 juta dosis single shot, dan pemerintah juga melindungi 1,47 juta tenaga kesehatan melalui suntikan ketiga atau booster yang akan menggunakan vaksin Moderna yang kemarin sudah tiba di Indonesia. Pemerintah juga mendorong percepatan vaksin gotong royong. Pada prinsipnya masyarakat memperoleh vaksin secara gratis. Saya tekankan, pada prinsipnya masyarakat menerima secara gratis. Namun vaksinasi gotong royong dibuka tidak hanya sektornya korporasi, tetapi kepada volunteer individual. Sekali lagi, para individu yang ingin volunteer, terutama ini juga untuk pekerja yang memiliki kitas dan kitab, di mana dengan regulasi PPKM darurat ini mereka diwajibkan divaksin sebelum terbang. Oleh karena itu, vaksin gotong royong diperluas dengan Permenkes 19 tahun 2021 yang dapat diakses oleh individu. Sekali lagi, individu secara volunteer, dan jumlah vaksin gotong royong ini jauh lebih kecil daripada vaksin program. Nah, tentu ini vaksin gotong royong ini
eh, menggunakan jenis vaksin yang berbeda daripada vaksin program, dan tidak ada vaksin gratis yang diberikan untuk vaksin gotong royong. Dan vaksin gotong royong ini disediakan di berbagai fasilitas kesehatan, termasuk di 212 rumah sakit dan 179 klinik. Selain itu, dari sisi kesehatan, pemerintah juga menyiapkan respons cepat dari resiko perlambatan pemulihan ekonomi akibat penerapan PPKM darurat dengan berbagai bansos dan bantuan produktif untuk usaha mikro, serta tentu percepatan program PEN yang sudah ditetapkan. Realisasi PEN sampai semester 1 telah mencapai 36,1% atau 252,3 triliun dari total anggaran sebesar 699,4 triliun. Saat ini pemerintah melakukan realokasi dan refocusing terhadap program PEN agar penanganan pandemi bisa mendorong daya beli masyarakat dan juga menjaga roda ekonomi sehingga dapat melanjutkan momentum pemulihan ekonomi. Untuk mengantisipasi pembatasan yang ketat, pemerintah juga melakukan realokasi, refocusing, dan reprioritizing sebesar 225,54 triliun yang digunakan untuk mendorong berbagai program prioritas pada masa pembatasan, dan ini menunjukkan bahwa APBN kita cukup fleksibel dalam merespons berbagai dinamika kondisi sosial ekonomi yang berkembang di masyarakat. Ini antara lain digunakan untuk diskon listrik, untuk bantuan rekening minimum, bantuan produktif ultramikro, bansos tunai, durasi program ditambah 46, tambahannya adalah KPM 6,1 triliun untuk 10 juta, kemudian juga alokasi semester 1 11,9 sehingga total bansos ini adalah 18 triliun. Kemudian untuk PKH ada percepatan penyaluran di awal Juli, kartu sembako ini percepatan penyaluran di awal Juli dengan target 18,8 triliun. Kemudian BLT Desa 28,8 triliun. Kemudian kartu prakerja tambahan 10 triliun untuk 2,8 juta dan mendukung insentif usaha 50,84 triliun. Dari sisi UMKM dan koperasi, stimulus PEN diberikan hingga semester 1 2021 telah terrealisasi sebesar 51,27 dan pemerintah terus mendorong penyaluran berbagai insentif untuk UMKM seperti subsidi bunga bagi UMKM melalui program KUR dan NORKUR serta berbagai stimulus lainnya yang diberikan antara lain Badan Bantuan Produktif Usaha Mikro yang diarahkan kepada 9,8 juta pelaku dengan nilai 11,7 dan ditambahkan sebesar 3,6 triliun kepada 3 juta penerima baru pada bulan Juli September. Semua ini didorong untuk pemulihan di sektor UMKM. Guna mendorong kontinuitas pemulihan ekonomi nasional, Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan bisa memberikan berbagai kemudahan termasuk untuk UMKM, dan melalui kebijakan ini diharapkan kita bisa menarik investasi yang menciptakan usaha baru yang tentunya diharapkan bisa membuka lapangan kerja untuk masyarakat secara luas. Para pemirsa Economic Update yang saya hormati, di tengah upaya mengatasi berbagai tantangan yang ada di dalam negeri, pemulihan ekonomi juga dihadapkan pada resiko tapering off dari Bank Sentral Amerika. Namun kita tidak perlu khawatir karena kita juga harus melihat kemampuan perekonomian nasional dan tidak pada tempatnya kita lebih khawatir terhadap apa yang berkembang di global. Kita mempunyai instrumen fiskal untuk menjaga perekonomian di dalam negeri, dan tentunya dalam situasi seperti ini kita tidak hanya khawatir terhadap apa yang terjadi di global, namun kita harus juga memitigasi antara lain dengan meningkatkan ekspor, sehingga tentu ekspor itu menjadi kunci, apalagi dengan komoditas-komoditas utama seperti CPO, kemudian nikel, kemudian juga batu bara.
dan beberapa komoditas lain ini menjadi penting agar kita bisa menambah kekuatan devisa di dalam negeri. Kemudian dengan berbagai kondisi tersebut, mempertimbangkan berbagai tantangan dan peluang yang muncul, pemerintah memprediksi bahwa ekonomi Indonesia akan tumbuh di kisaran 3,7 sampai 4,5%, dan ini sejalan dengan sejumlah lembaga internasional yang memproyeksikan pertumbuhan Indonesia antara 4,3 sampai 4,9% di tahun 2021. Nah, tentu ini kita terus melihat sampai di mana pengendalian COVID, dan semoga dengan vaksinasi yang diakselerasi, ini kurvanya akan bisa ditekan menjadi kurva yang turun. Berbagai upaya pemerintah untuk penanganan COVID ini akan tercapai bila ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, serta seluruh stakeholder, termasuk pemerintah daerah, Forkominda, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama. Sehingga dengan demikian kerjasama yang baik ini sangat penting, sehingga kita mampu mengendalikan COVID-19 dan kita bisa mendorong pemulihan perekonomian. Selanjutnya, saya berharap bahwa acara ini bisa memberikan banyak masukan, dan kita berharap bahwa Indonesia sehat, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh bisa dicapai di tahun ini.